Teman-teman tahu gak? Setiap anak punya hak-hak yang harus terpenuhi, seperti hak untuk bermain, hak untuk berpendidikan, hak untuk perlindungan, kesehatan, dan sejumlah hak lainnya. Hak tersebut diberikan oleh anak di seluruh dunia. Namun, kamu sudah tahu kategori rentang usia anak sekolah? Usia anak sekolah berkisar dari 6-18 tahun. Selain itu, bentuk kekerasan yang tidak dapat dibenarkan ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta kejahatan sosial. Hak dalam perlindungan anak. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, bentuk kekerasan yang tidak dibenarkan ialah mencubit dan memukul anak. Tindakan ini termasuk ke dalam kekerasan fisik. Mengejek dan mengancam anak. Tindakan ini termasuk kekerasan psikis. Melakukan perbuatan cabul terhadap anak, serta mempertontonkan aktivitas seksual terhadap anak, ini termasuk kekerasan seksual. Dan anak tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan. Ini termasuk ke dalam penelantaran. Dalam hal ini, orang tua perlu menjalin komunikasi baik dengan anaknya, seperti dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak, jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak. Hargai pendapat anak dan seleranya, walau mungkin orang tua tidak setuju dengan pendapatnya. Ada beberapa dampak kekerasan pada anak, yaitu berakibat kematian, menyebabkan cedera parah, menghambat perkembangan otak dan sistem saraf, mengakibatkan perilaku coping negatif dan resiko kesehatan, menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, berkontribusi terhadap berbagai penyakit yang tidak diinginkan, serta peluang dampak dan generasi mendatang. Perhatikan adanya tanda-tanda kekerasan pada anak, seperti memar dan luka yang tidak bisa dijelaskan, gangguan makanan dan tidur anak, serta adanya infeksi menular seksual. Lalu, faktor resikonya apa aja sih? Yang pertama, tingkat individu. Yang kedua, tingkat hubungan dekat. Dan yang ketiga, tingkat komunitas. Yuk kita kenali dan penuhi hak anak, seperti yang pertama, mengelola stres Anda dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua, ketahui selalu keberadaan anak Anda. Dan yang ketiga, pastikan pengasuh anak Anda dapat dipercaya. Ada 7 strategi untuk mengakhiri kekerasan pada anak. Yang pertama, implementasi dan penegakan hukum, yaitu melarang disiplin yang keras dan membatasi akses terhadap alkohol dan senjata api. Yang kedua, norma dan nilai berubah, yaitu mengubah norma yang membenarkan kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan mengubah norma yang membenarkan perilaku agresif di antara laki-laki. Yang ketiga, lingkungan yang aman, yaitu mengidentifikasi titik rawan kekerasan di lingkungan sekitar dan mengatasi akar permasalahannya melalui kepolisian yang berfokus terhadap masalah dan intervensi. Yang keempat, dukungan orang tua dan pengasuh, yaitu memberikan pelatihan orang tua kepada orang tua muda yang baru pertama kali menjadi orang tua. Yang kelima, penguatan pendapatan dan ekonomi, yaitu pelatihan keuangan mikro dan kesetaraan gender. Yang keenam, penyediaan layanan tanggap darurat, yaitu memastikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan dapat mengakses perawatan darurat yang efektif dan mendapatkan psikososial yang tepat dan efektif segera. Dan yang ketujuh, pendidikan dan keterampilan hidup, yaitu memastikan bahwa anak-anak bersekolah, serta menyediakan pelatihan keterampilan hidup dan sosial.